Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaulia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu yaitu Bu Eka Putri SPD MPDN. Nah, kali ini kita akan membahas tata cara mendirikan koperasi dalam ekonomi koperasi dan UMKM. Di sini ada bentuk dan kedudukan. Bentuk dan kedudukan terdiri dari 5. Yang pertama ada koperasi terdiri dari 2 bentuk, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Apa sih koperasi primer dan koperasi sekunder tersebut? Nah, koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Dan koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan badan usaha hukum, koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang telah berbadan hukum. Yang kedua, pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Yang ketiga, mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Yang keempat, memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Yang kelima, kedudukan atau status hukum koperasi sama dengan perseroan terbatas. Di sini juga ada peran pemerintah dalam koperasi. Peran pemerintah terhadap koperasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 60 sampai 64. Isinya yaitu pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi, yang terdiri dari memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi, meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri, mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya, membudayakan koperasi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi, yaitu membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya, mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian, memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi, serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi, membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi, memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi. Selanjutnya ada persiapan mendirikan koperasi. Dalam mendirikan koperasi juga harus membutuhkan persiapan. Yang pertama yaitu anggota mengerti maksud dan tujuan berkoperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota. Pada dasarnya, koperasi dibentuk dan didirikan berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi. Yang kedua, agar orang-orang yang akan mendirikan koperasi memperoleh pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasinya, maka mereka dapat meminta penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan. Yang ketiga, ada alasan yang nyata dan jelas untuk membentuk suatu usaha bersama dalam bentuk organisasi koperasi. Usaha bersama harus digerakkan adanya kebutuhan bersama, dirasakan dan sangat mendesak untuk dipenuhi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis atau kelangkaan kekuatan dalam menghadapi suatu ancaman kelangkaan barang, kesulitan pemasaran, dan lain-lain. Yang keempat yaitu adanya sekelompok individu anggota masyarakat yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama, yang berfungsi sebagai anggota pendiri dan yang bekerja ke arah perwujudan.
Yang kelima, keterpaduan kepentingan antara para anggota kelompok koperasi segera setelah koperasi dibentuk. Yang keenam, orang-orang yang bergabung dalam koperasi itu harus siap untuk bekerja sama. Artinya harus ada hubungan atau ikatan sosial di antara para anggota. Yang ketujuh, para anggota harus memiliki suatu tingkat pengetahuan minimum tertentu. Mereka harus dapat merasakan kelebihan atau keunggulan dari kegiatan koperasi dan memahami prinsip, praktek, hak, dan kewajiban dalam berkoperasi. Yang kedelapan, harus ada yang menjadi pemimpin, yaitu orang yang telah dipersiapkan dan mampu memotivasi kelompok tersebut serta mampu mengarahkan aktivitasnya untuk mencapai tujuan koperasi. Yang terakhir ada pembentukan koperasi. Yang pertama yaitu proses pendirian sebuah koperasi diawali dengan penyelenggaraan rapat pendirian koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Pada saat itu, mereka harus menyusun anggaran dasar, menentukan jenis koperasi dan keanggotaannya sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuknya, menyusun rencana kegiatan usaha dan neraca awal koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Misalnya, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi pemasaran. Yang kedua, pelaksanaan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri ini dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. Yang ketiga yaitu apabila diperlukan dan atas permohonan para pendiri, maka pejabat dinas koperasi dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.